Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube aku, Febriani. Jadi di video kali ini aku pengen review salah satu skincare yang lagi viral banget, diomongin di mana-mana. Itu ada di TikTok, di Instagram, di Twitter, pokoknya tuh di mana-mana itu tuh kayak diomongin gitu. Jadi kan membuat aku tuh kayak siapa sih skincare ini? Selain itu tuh ditambah harganya tuh murah meriah, muntah itu sekitar 30.000 sampai 40 ribuan guys. Jadi sesuai dengan judulnya, di sini aku pengen review The Originaut Hyaluronic Moisturizer. Nah, jadi kandungan The Originaut ini itu ada hyaluronic acid plus ada ceramidnya. Ini kalau misalkan ditelaah nih ya, ini tuh mirip sama brand sebelah guys. Jujur sebenarnya pas waktu viral aku tuh nggak tahu kalau ternyata tuh The Originaut ini tuh viral guys. Nah terus karena adik aku itu beli, ya udah gitu awal-awal tuh kayak belum terlalu peduli gitu ya. Tapi setelah viral aku jadi pengen coba lah gitu kan. Ski punya adik aku ini. Nah ini sejujurnya tuh punya adik aku, tapi sekarang aku udah make nih berdua sama dia. Jangan sampai ketahuan sama orangnya. Nah terus akhirnya aku coba. First impression aku sama The Originaut ini waktu awal-awal banget, aku kira The Originaut ini harganya itu bukan harga-harga 30 ribuan, tapi sekitar 90 ribuan. Tapi ternyata pas aku cek lagi harganya itu 30 ribuan guys. Karena emang packagingnya menurut aku packaging skincare yang bukan skincare murah gitu loh, skincare yang niat banget dibuatnya. Nah btw, jadi video ini bukan video promosi. Nah di sini aku pengen ngasih tahu dan aku pengen review jujur dari The Originaut ini. Aku pengen kasih tahu kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam produknya The Originaut Hyaluronic Moisturizer ini. Susah banget ngomongnya. Jadi supaya kalau misalkan buat kalian yang pengen beli nih, kalian bisa mikir-mikir dulu lah 2 kali apakah kalian perlu beli atau enggak. Siapa tahu nih kan buat kalian yang udah kemakan keviralan ini, supaya kalian tuh nggak nyesel gitu pas udah beli gitu kan. Nah jadi aku pengen kasih tahu kalian review pemakaian aku untuk kulit sensitif dan berjerawat, apakah ini tuh aman atau enggak. Oke, jadi buat kalian yang belum tahu, The Originaut ini adalah lokal brand yang ngeluarin skincare dengan harga yang murah. Nah jadi mungkin si pembuat si The Originaut ini tuh emang pengen buat skincare buat orang-orang yang budgetnya tidak banyak atau bisa dipakai semua kalangan skincare-nya itu. Nah terus dengan kualitas yang emang bagus gitu kan menurut mereka. Nah menurut aku ini sejujurnya dilihat dari packagingnya, dari kandungannya aja tuh udah kayak menarik banget sih kalau menurut aku, karena ada ceramid dan hyaluronic acid. Nah karena saking penasarannya inilah aku lari ke Female Daily. Di sana aku tuh nyari review. Biasa ya aku tuh kalau misalnya nyari review tuh selalu dari Female Daily. Terus aku baca dulu tuh review-reviewnya The Originaut ini di Female Daily. Nah ternyata guys, kalian mau tahu nggak, dia itu rate-nya 4,4. Aku kaget banget dengan harga yang 30 ribuan. Kayak gila loh, skincare yang harganya affordable rate-nya bisa setinggi ini gitu kan. Aku kayak tercengang gitu ngeliatnya kan. Tapi sebelum masuk ke reviewnya, di sini aku pengen skin check dulu. Oke guys, jadi ini kondisi kulit aku. Di sini tuh lagi ada jerawat. Kalian lihat di sini kan ada kayak bekas-bekas jerawat tuh. Terus ini tuh kayak lagi merah-merah, lagi sensitif gitu. Kondisi kulit aku tuh akhir-akhir ini lagi sensitif banget tuh, merah-merah gitu kan. Dasar kulitnya merah-merah. Terus di sini tuh lagi ada beruntusan. Terus di sini lagi ada jerawat. Itu lagi banyak bermasalah karena kemarin-kemarin itu aku lagi pakai skincare tuh kayak niat nggak niat gitu loh. Untuk harga, jadi The Originaut Hyaluronic Moisturizer ini harganya itu sekitar 40 ribuan dengan isi berapa ini isinya? 50 gram guys. Ini tuh banyak banget guys kalau menurut aku pribadi. Oke, langsung aja. Di sini aku pengen nge-review dari si Originaut Hyaluronic Moisturizer ini. Jadi pertama di sini aku pengen nge-review packagingnya dulu nih. The Originaut ini bentuknya tuh jar. Nah terus dia itu kelihatan gitu produknya dari luar. Abis itu terus di sini itu ada keterangan merek. Terus di belakang sini ini ada keterangan produk, fungsi, cara pakai, terus ada bahan-bahan dan peringatan. Terus di sini itu ada nomor BPOM, ada expired, terus dan ada barcode-nya gitu guys. Oke, pas dibuka dia itu juga di sini ada tutupnya. Nah ini tuh tutupnya supaya dia tuh nggak beleber kemana-mana gitu.
Nah, ini tuh yang bikin aku tertarik nih dari moisturizer ini adalah ingredients yang mereka bilang. Kalau misalkan ingredients mereka itu ada hyaluronic acid, terus plus ceramide. Aku tuh emang suka banget sama produk-produk yang mengandung hyaluronic acid. Karena kulit aku tuh kan sensitif banget, terus udah gitu acne prone skin juga. Jadi emang butuh banget sama skincare yang ada hyaluronic acid yang emang tuh dia banyak hyaluronic acidnya. Terus udah gitu aku juga butuh banget skincare yang mengandung ceramide, butuh skincare yang emang dia itu bisa meredakan si kesensitivan kulit aku ini. Hyaluronic acid itu berfungsi untuk meredakan kemerahan, untuk melembabkan kulit, dan juga untuk mencegah kering dan iritasi. Terus kalau misalkan ceramide itu gunanya menjaga skin barrier, mengunci hidrasi pada kulit. Ceramide itu juga bisa mencegah kering dan iritasi. Oke, jadi klaim dari produk ini itu adalah moisturizer dengan tekstur yang membantu memperkuat skin barrier, mengunci kelembapan untuk menghidrasi kulit kering, iritasi, dan menjaga elastisitas kulit tanpa membuat kulit berminyak sepanjang hari. Cocok banget nih buat kalian yang emang kulitnya tuh ada oily-oilynya. Dari isi isunya ternyata dia juga bisa digunakan untuk remaja-remaja start from usia 14 tahun. Nah, jadi buat kalian yang masih sekolah tuh ternyata udah bisa pakai skincare loh guys. Kalian bisa cobain The Original ini guys. Sekarang aku mau review tekstur dari si The Original ini. Jadi kita buka dulu nih. Dia tuh gel bening kayak gitu kan, hampir nggak kelihatan tuh, lihat. Bener-bener bening banget tuh. Menurut aku ini tuh unik banget karena dia tuh bener-bener bening sampai nggak kelihatan, bener-bener kayak air banget. Oke, kita akan coba di kulit aku. Apakah dia meresapnya cepat? Oke, menurut aku ini tuh gampang banget di blend, tapi untuk menyerapnya kalau menurut aku ini belum yang bisa dikategorikan untuk menyerap yang cepat. Jadi dia butuh di blend sampai agak lama dulu di kulit supaya dia tuh bisa menyerap. Nah, untuk aromanya, jadi ini tuh hampir-hampir nggak ada aromanya, tapi dia sebenarnya ada aromanya, tapi samar-samar gitu guys aromanya. Aroma-aroma yang wangi-wangi bunga sih kalau menurut aku ya. Pokoknya bikin relax banget deh ini tuh. Ini juga belum meresap semuanya loh tuh. Apa karena kebanyakan atau gimana ya, gue makanya ya. Nah, jadi buat kalian yang emang gak suka skincare yang aromanya tuh kuat atau parfumnya tuh banyak, ini tuh juga cocok untuk kalian gitu loh. Nah, ternyata tuh dia ya setelah di blend tadi, ini tuh harus ditunggu ya sekitar 2 menitan lah ya untuk nunggu meresapnya. Masih ada produknya tuh licin-licin gitu, belum meresap semua. Kalau misalkan udah meresap segini, itu kita udah bisa ngelanjutin pakai skincare yang lain. Oke, sekarang ke review jujur aku. Jadi aku mau ngasih tahu kalau misalkan kulit aku ini adalah kulit yang sensitif dan acne prone skin. So pasti banget aku nyari skincare itu pilih-pilih. Aku tuh pengen cari skincare yang bener-bener cocok sama kulit aku dan dia tuh bisa mencegah timbulnya jerawat. Nah, untuk moisturizer sejujurnya aku nggak pengen ya terlalu hype banget moisturizer gitu kan. Aku tuh butuh kandungan-kandungan moisturizer yang bener-bener tuh dia tuh untuk memperbaiki skin barrier gitu. Yang penting tuh skin barrier udah. Nah, terus kulit aku tuh kalau misalkan tandanya itu lagi bermasalah, bakalan ada jerawat-jerawat yang tumbuh gitu loh. Bisa merah-merah, kering, tumbuh sensitif, terus jadi alergi, terus banyak banget deh pokoknya guys. Kalau misalkan udah acne prone skin tuh bakalan ada jerawat kayak gini. Aku mau menekankan kepada kalian ya. Jadi The Original ini adalah moisturizer. Aku mau ngebahas moisturizer. Jadi kalian jangan ekspektasi ketinggian kalau misalkan si moisturizer ini bisa membuat wajah kalian itu glowing. No. Mengobati jerawat kalian, no. Aku pengen ngebahas dari sisi kelembapan dan juga untuk kulit skin barrier-nya tuh harus dijaga banget gitu kan, karena tipe kulit yang acne prone skin. Oke guys, jadi di sini aku mau pakai sekalian aku ngulas-ngulas. Kalian bisa pakai ini pagi dan malam hari. Nah, cara pakainya itu gampang banget. Di sini aku tinggal ngambil produknya aja secukupnya, terus habis itu tinggal diolesin di kulit mukaku. Jadi ini kurang lebih finishnya kayak gini di kulit aku yang acne prone dan sensitif. Kelihatan kayak abis pakai moisturizer banget kan dibandingnya tadi kan sebelumnya. Jadi kelebihan dari The Original ini adalah harganya yang affordable banget. Dan 30-40 ribuan kalian udah bisa dapetin moisturizer yang kandungannya tuh menurut aku ini kandungan-kandungan yang penting banget untuk sebuah moisturizer. Terus selain itu kalian juga bisa dapetin moisturizer yang ukurannya itu besar dan itu isinya banyak. Nah, kedua, menurut aku di kulit aku ringan banget, jadi kayak bener-bener kalian itu nggak berasa
berat banget gitu loh pakai moisturizer ini. Dan yang aku suka ini tuh nggak meninggalkan lengket-lengket di kulit. Ketiga, kelebihan menurut aku adalah kandungan yang menurut aku itu penting untuk sebuah moisturizer. Moisturizer itu kalian penting banget cari kandungan-kandungannya untuk memperbaiki skin barrier ya kalau menurut aku. Contohnya tuh emang ceramide. Aku udah sering banget ngebahas ceramide itu tuh kayak apa. Terus yang aku cari dari sebuah moisturizer itu adalah hyaluronic acid. Udah itu doang, kayak itu tuh udah kunci kesuksesan sebuah moisturizer kalau menurut aku pribadi. Nah, kelebihan yang ketiga yang aku suka moisturizer ini tuh wanginya tuh nggak berat. Jadi tuh dia wangi-wangi yang cuman kayak aroma-aroma sedikit aja, samar banget. Aku tuh suka sama moisturizer yang emang tuh dia nggak ada wanginya sama sekali, atau wanginya tuh tipis-tipis aja. Itu tandanya parfumnya yang dipakai itu nggak banyak. Terus jujurnya aku tuh agak takut kalau misalkan pakai moisturizer yang wanginya tuh kencang banget gitu, yang emang parfum itu tuh banyak. Karena aku tuh emang bener-bener menghindari skincare yang punya kandungan-kandungan parfum, karena kulit aku tuh sensitif dan bisa bikin kulit aku tuh jadi cepet iritasinya. Menurut aku pribadi moisturizer ini tuh di kulit aku yang sensitif itu dia emang melembabkannya lumayan bagus, karena kalau misalkan aku pakai di pagi hari sampai aku pakai di siang hari masih bertahan kelembapannya. Menurut aku rate untuk kelembapan sendiri dari moisturizer ini itu sekitar 7,5. Nah, itu tuh untuk moisturizer dengan harga segitu itu menurut aku tuh udah bagus banget ya. Karena kalau misalkan kulit kita itu lembab, apalagi kalau misalkan kita itu sering kena sinar matahari dan sering kena yang emang cuaca di daerah kita tuh panas, itu tuh bisa cepet banget iritasinya guys kalau misalkan nggak jaga kelembapan kulit itu sendiri. Nah, habis itu kelebihan yang selanjutnya berdasarkan tingkat kelembapan yang aku rasain, ini tuh yang lumayan gitu kan lembabnya. Nah, dia juga nggak ada reaksi-reaksi yang aneh-aneh di kulit aku, kayak reaksi merah-merah atau iritasi terus atau kayak jadi alergi gitu, nggak ada. Untuk kekurangan dari moisturizer ini adalah tadi aku ngerasain kalau misalkan si moisturizer ini tuh agak susah menyerapnya. Kalau menurut aku dia tuh harus ditunggu dan dikipas-kipas sekitar 2 menit paling lama lah, 1 menit mungkin udah meresap kali ya kalau misalkan di muka aku. Untuk tingkat kelembapan menurut aku tuh dia bukan moisturizer yang bisa melembabkan banget, karena yang aku rasain ini tuh sebenarnya kelembapannya tingkatnya udah lumayan bagus, tapi bukan yang kayak dia tuh bagus banget gitu loh. Tapi menurut aku pribadi untuk di kulit kering baiknya ditambah sama moisturizer lain, karena dia itu masih agak-agak belum bisa melembabkan kulit-kulit yang emang kering banget gitu loh. So di sini aku pengen kasih tahu sebelum kalian bertanya-tanya, jadi apakah moisturizer ini cocok di kulit aku atau enggak? Jawabannya adalah untuk kulit aku dengan tipe acne prone skin dan sensitif, ini tuh sebenarnya masih cocok-cocok aja, karena kandungannya ada di dalam moisturizer ini tuh bagus banget untuk skin barrier. Nah, apakah moisturizer ini tuh bikin beruntusan atau enggak sih, bikin jerawatan atau enggak sih? Nah, menurut aku itu tergantung ke kulit kalian masing-masing gitu kan. Ada kulit yang bisa nerima, tapi ada juga kulit yang nggak bisa nerima si skincare yang masuk ke dalam kulit. Jadi belum tentu skincare yang aku pakai saat ini, yang aku review kali ini, itu sama reviewnya sama pas kalian tuh pakai The Originote ini gitu. Sebuah rekomendasi aja dari aku sebelum kalian mau beli. So, yang terakhir di sini aku pengen ngasih rate untuk si The Originote Hyaluronic Moisturizer ini. Kalau menurut aku dia itu aku kasih nilai untuk, kan tadi kan kelembapannya itu sekitar 7,5 ya, tapi kalau misalkan untuk produknya, karena dia itu produknya wah banget nih, kalau dengan harga yang 30-40 ribuan, nah itu aku mau ngasih rate ini tuh 8,5, karena dengan harga segitu kalian bisa dapetin produk yang bagusnya itu tingkat kebagusannya kalau menurut aku tuh bagus gitu loh, dan kandungan-kandungannya juga bagus. Nah, kalian bisa cobain The Originote. Oke, next di sini kira-kira kita bisa tahu dari mana sih moisturizer itu cocok di kulit kita atau enggak. Nah, biasanya kalau misalkan untuk moisturizer, dia kan emang namanya kan moisturizer untuk melembabkan. Dalam 1 kali pakai itu kalian udah bisa tahu kalau si produknya itu melembabkan atau enggak. Kalau misalkan ternyata dia melembab, moisturizer itu tuh cocok di kulit kalian. Oke, jadi segitu dulu aja review dari aku. Thanks buat kalian udah nonton video aku. Jangan lupa buat klik like video aku, komen, dan share video aku sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga buat subscribe. Dadah!